Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara penggunaan aplikasi Excel mulai dari pembuatan tabel dan penggunaan rumus-rumus. Jadi mulai dari pertama yaitu kita buka aplikasi Excel-nya. Ini sudah terdapat aplikasi Excel-nya ya guys, dan saya sudah membukanya. Ini dari awal saya membuat daftar hadir mahasiswa keperawatan 2023B. Oke baik, jadi ini judulnya ya teman-teman. Daftar hadir mahasiswa keperawatan 2023B. Setelah ini saya akan membuat bagian-bagian dari judul tersebut. Mulai dari nomor, yang kedua ada nama, dan yang ketiga ada NPM. Oke baik, setelah kita menulisnya, sekarang kita memperkecil kolom-kolom mulai dari nomor. Tentu kita ketahui bahwa nomor itu kolomnya kecil dan namanya agak panjang. Begitu pula dengan NPM. Maka kita tarik kursornya ke atas sampai ada tanda plus. Lalu kita pindah kursornya ke depan, tarik ke depan secara berlahan. Nah, ini sudah terdapat dan sudah terbentuk kecil kolom nomornya. Kemudian kita buat hal yang sama untuk kolom nama. Kita tarik kursornya ke samping, ke belakang begitu, buat agak besar kolom nama. Oke, sudah mulai besar guys. Sekarang lanjut untuk NPM-nya. Kita tarik kursornya ke belakang juga. Nah, ini sudah tampak rapi nomor, nama, dan NPM. Oke, di sini saya mengambil data yaitu 10 nama mahasiswa. Saya mulai tulis dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu setelah ini saya membuat daftar nama. Jadi yang pertama ada nama Herlina Sada. Yang kedua ada Benedikta Lamar. Yang ketiga ada Skolastika Ferangijul. Yang keempat ada Yohana Jesiana. Yang kelima ada Faustinus Kurniawan. Dan yang keenam ada Oktrianus Tutu. Yang ketujuh ada Mariano Aldino Lehon. Yang kedelapan Valeria Mamu. Yang kesembilan Evarina Gidelwin Jangkar. Oke baik, dan yang terakhir Dionisia Murni. Oke, setelah membuat daftar namanya, sekarang ke NPM. NPM yang pertama 23, 20, 10, 44, 23, 20, 10, 63, 23, 20, 10, 61, 23, 20, 10, 40, 23, 20, 10, 52, 23, 20, 10, 60, 23, 20, 10, 53, 23, 20, 10, 43, 23, 20, 10,
6. Yang terakhir 23, 20, 10, 4, 6. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita buat rata tengah agar kelihatan rapi. Mulai dari nomor, kita blok rata tengah, terus nama, kita blok NPM, rata tengah, kalau namanya sudah rapi ya guys. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah kelihatan rapi, nomor, nama, dan NPM. Oke, baik, selanjutnya saya akan memblok daftar hadir di judul tabelnya tadi, supaya daftar hadirnya itu terdapat tulisan tebal, dan juga dia akan masuk ke dalam tabel. Jadi seperti ini, sudah tulisan tebal. Oke, sudah seperti ini. Kita mau buat dia dalam bentuk tabel garis besar. Oke, sekarang klik kanan, pilih format case. Saya pilih ini di bagian tengah, pilih garis tebal. Oke, nah ini jadi secara otomatis ini dia sudah dalam bentuk tabel garis tebal di bagian bawahnya ya guys. Oke, selanjutnya untuk nama dan NPM sekarang kita blok, masih format case yang sama, kita pilih yang brace bagian belakang, kita di bagian garis atas ini kita tekan, klik, terus samping kiri kanan dan bagian bawah pilih OK, menu OK. Oke, sudah terlihat di dalam kolom semua dan kelihatan rapi ya guys. Seperti ini tampilannya. Oke, baik, agar kelihatan menarik, kita blok nama dan NPM, kita kasih warna di sininya, kita pilih warna biru. Oke, seperti ini tampilannya ya guys. Ini sudah kelihatan rapi sekali dan juga menarik. Oke, baik, selanjutnya teman-teman kita lanjut yang kedua, yaitu pembuatan rumus mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian di aplikasi Excel. Jadi mulai dari yang pertama kita coba tulis di bagian atasnya, mulai dari tulisan data A, contoh, ini sebagai contoh. Yang kedua ada tulisan data B, oke, seperti ini. Yang ketiga itu ada hasil. Oke, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Oke, sekarang masuk yang pertama, kita buat tutorial penjumlahan atau cara menjumlahkan angka di aplikasi Excel. Kita tulis contoh angka di sininya. Yang pertama kita tulis 800, data B-nya kita tulis 250. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini saya kasih rata. Oke, sudah kelihatan rapi. Oke, bagaimana sih caranya agar kita mengetahui hasil dari penjumlahan ini? Yang pertama, di tulisan hasilnya kita klik sama dengan, lalu klik data A. Nah, secara otomatis dia tersimpan. Klik plus atau jumlahkan dan klik data B. Nah, ini secara otomatis. Sekarang kita tekan enter. Nah, secara otomatis dia punya hasil muncul ya guys. Seperti ini. Seperti itu pula selanjutnya ketika kita membuat ini data-data, kita buat seperti itu tadi, dia akan muncul hasilnya seperti ini di belakangnya ya guys.
Nah, oke teman-teman, bukan sampai di situ saja, ada rumus yang kedua, tapi di angka yang sama. Jadi rumus yang kedua, kita klik sama dengan, masih sama tadi, sama dengan, kita pilih, kita tulis sum, lalu kita klik buka kurung, data yang pertama, lalu kurang data yang kedua, langsung klik satu kali data A, data B, dia langsung secara otomatis tutup kurung. Nah, seperti ini ya guys, hasilnya sama 1150. Oke, jadi seperti ini penjumlahannya guys. Oke, baik, sekarang masuk yang kedua, yaitu pengurangan. Di sini saya akan menggunakan angka yang berbeda. Jadi angka yang pertama saya buat 400, yang kedua saya tulis angka 500, terus kolom berikutnya di data A saya tulis 250, dan juga data B saya tulis 90. Oke, seperti ini. Oke, baik, sekarang kita mencari hasilnya. Kita klik yang pertama di hasil, 400 dikurang 500, kita klik pertama sama dengan, habis itu klik data A, terus kurang, klik data B, seperti biasa kita enter, hasilnya akan muncul. Nah, untuk yang berikutnya, di data yang ketiga ini, kita tinggal secara otomatis ya, sebentar ya teman-teman, kita tarik kursornya dari atas, tarik kursor ke bawah sampai di data yang ketiga. Nah, secara otomatis dia terdapat hasilnya ya guys. Tidak perlu kita melakukan hal yang sama seperti itu tadi, tinggal tarik kursornya itu saja. Nah, setelah pengurangan tadi, sekarang kita masuk ke pembagian. Jadi di pembagian ini masih menggunakan data yang sama ya, angka yang sama maksudnya. Oke, ini lihat mulai dari yang pertama, kita klik di hasilnya. Kita klik sama dengan, selalu sama dengan awalnya ya guys, karena ini merupakan hasil. Klik data A, terus garis miring dibagi data B. Nah, seperti ini, dan kita klik enter. Nah, ini hasilnya ya guys. Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga, kita tidak perlu buat hal yang sama tadi. Tinggal kita taruh kursornya di data yang sudah mendapatkan hasil. Kita tarik ke bawah sampai di data yang ketiga. Tarik secara berlahan. Nah, ini hasilnya ini secara otomatis guys. Inilah hasilnya. Nah, yang terakhir ya teman-teman, kita lanjut ke perkalian. Nah, untuk perkalian juga saya menggunakan data yang sama, angka yang sama, tapi ini agak sedikit berbeda ya sebentar. Ini menggunakan bintang, sama dengan, kita lihat sama-sama, ini data A, terus kita klik bintang. Nah, data B, nah masih sama, tadi kita klik enter. Nah, ini hasilnya. Oke, secara otomatis tadi seperti yang kita buat di pembagian tadi, kita tinggal tarik kursornya dari data yang sudah mendapatkan hasil, tarik ke bawah hingga sampai di data yang ketiga. Tarik H. Oke, nah seperti ini. Ini sudah terdapat secara otomatis. Nah, jadi seperti itulah guys tutorial cara membuat kolom dan penjumlahan menggunakan rumus-rumus di Excel. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuat video tutorial cara membuat daftar pustaka di Mendeley. Jadi ini saya sudah terdapat di aplikasi Mendeley-nya, dan ini terdapat jurnal-jurnal yang sudah diupload ke Mendeley dari Word. Oke, yang pertama-tama saya memilih menu Add. Nah, di sini saya sudah menyediakan jurnalnya. Saya cari dulu, sabar ya teman-teman. Jurnal yang akan diuploadkan ke Mendeley.
atau dihubungkan ke Mendeley. Nah, ini sudah terdapat ya teman-teman jurnalnya yang terdapat blokan biru tadi. Oke, ini di bawah kita klik di filenya. Kita gulir ke bawah. Nah, files. Kita klik. Nah, ini dia jurnalnya. Dan kita blok tulisan ini. Sebentar secara otomatis ya guys, siapa peneliti dari tulisan ini. Gitu. Jadinya kita bisa tahu ini menurut ahli siapa begitu. Jadi ini saya membuat rapi tulisannya karena tadi disalin guys, jadinya dia punya spasi tidak teratur. Saya mau buat rapi. Nah, sudah rapi. Sekarang menu reference, dan sekarang kita klik insert dan go to Mendeley. Nah, klik bagian atas ini teman-teman. Yang ini. Nah, lihat teman-teman, secara otomatis para ahli tadi sudah terdapat di sini. Jadi ini merupakan pendapat atau penelitian para ahli. Nah, ini juga terdapat daftar pustakanya secara otomatis. Oke, citation dan daftar pustakanya sudah seperti ini.